wabarakatuh. Apa kabarnya semua kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih pada semangat kan? Alhamdulillah kalau pada pagi hari ini masih pada semangat semua ya. Udah pada sarapan semua belum? Alhamdulillah kalau udah pada sarapan. Sehat semua kan? Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu dan bisa mengikuti pembelajaran hingga selesai. Jangan lupa juga ikuti sesuai protokolnya ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini ibu saja yang memimpin doanya ya. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, kalian buka buku kalian halaman 154. Kemarin kita sudah belajar di subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1 tentang pertumbuhan tanaman. Sekarang kita belajar pembelajaran 2-nya ya, tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Dengerin ibu ya, nanti kalian baca juga ya di rumah masing-masing. Ayo mengamati, bacalah teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang dan menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Jadi di sini ada yang tahu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Tumbuhan apa saja yang bisa ditanam melalui biji? Baiklah, di sini ibu akan kasih tahu ya. Yang bisa ditanam melalui biji yaitu tumbuhan seperti kacang-kacangan. Kacang-kacangan sendiri yaitu kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya ya. Masih banyak kacang-kacangan. Dan kemudian juga seperti mangga. Mangga itu ditanam melalui biji. Bisa juga melalui batang. Sekarang kita belajar tentang biji. Jadi mangga bisa ditanam melalui biji. Rambutan juga bisa biji. Dan masih banyak lagi yang tanaman yang bisa ditanam melalui biji. Tumbuhan juga banyak yang seperti bunga-bunga, itu banyak yang dari biji juga ya. Seperti bunga gelombang cinta dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar kan di bukunya itu. Dilihat ada di sebelah kiri yang berwarna kuning itu adalah embrio calon tumbuhan baru. Dan yang ada seperti daun warna hijau daun itu selimut biji. Selimut biji ini untuk melindungi bijinya ya nak. Nah, yang warna coklat kekriman ini nak, nah itu namanya kotiledon. Kotiledon ini berfungsi sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi dia tumbuhan baru itu dia nyari sumber makanannya itu nak dari kotiledonnya ya. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan
Bagaimana cara kita menanam kacang hijau dengan media kapas ya? Nah, kalian bisa siapkan juga, kalian praktekkan ya nanti. Dan kalian tulis perkembangan pertumbuhannya. Di sini Ibu contohkan saja. Jadi di sini kalian bisa siapin dua wadah, satu untuk terang, satu untuk gelap. Maksudnya di sini satu untuk tempat yang terang seperti yang terkena sinar matahari, dan satunya untuk gelap seperti kita taruh di pinggir-pinggir rumah kita yang sedikit terkena matahari, tempat gelap. Jadi habis itu kita siapin juga kacang hijau secukupnya, kemudian air secukupnya, lalu kapas. Nah, pasti ada juga yang nanya kan, Bu, kayak mana kalau misalnya nggak ada wadahnya seperti ini, wadah bekas mangkuk salad? Nah, kalian bisa pakai wadah aqua. Nah, di sini juga ada matahari, dan ini untuk tempat gelap. Ini untuk terangnya nanti praktekkan ya. Baiklah, ini pertama kita ambil dulu kapasnya, kapas yang kering ya. Kemudian ini air, kita basahkan kapasnya sampai basah. Kemudian kita taruh di wadahnya. Ini satu untuk yang terang dulu, kemudian satu lagi untuk yang tempat gelap. Lalu ambil kacang hijau secukupnya. Nih, kacang hijaunya kalian taburin ya di atas kapas tadi, kapas yang basah. Udah kalian celupkan ke air, taruh secukupnya, jangan berdekatan ya, agar dia bisa bernapas, agar dia bisa mencari oksigen untuk berkembang menjadi tumbuhan, karena kalian juga butuh oksigen kan, jadinya tanaman juga butuh oksigen ya. Dia tidak akan bisa berkembang kalau dia deket-deketan, dempet-dempetan gitu. Dia susah untuk napas. Jadi kita kasih rongga antara pohon dengan pohon satunya. Nah, di sini kita bisa dilihat kan. Di sini Ibu kasih 8 biji kacang hijau, kemudian satunya juga 8. Ya, udah 8. Kemudian Ibu contohkan ya, ini yang tempat terang, kita singkirkan dulu yang tempat gelap. Misalnya ini tempat gelapnya di sini ya. Ini tempat gelap, tempat terang. Nah, tempat terang itu biasanya dia itu tempatnya itu terbuka ya nak, selalu terkena matahari. Jadi dia itu cepat dia untuk tumbuh. Jadi ketika ada matahari, semakin banyak cahaya yang didapatkan oleh si tumbuhan, maka semakin cepat juga tumbuhannya berkembang. Jadi dia akan cepat tumbuh, dia akan lebih cepat menjadi tunas, kemudian pertama dia menjadi kecambah, kemudian memiliki daun luar, menambah lagi daunnya hingga dia menjadi pohon kacang yang sempurna. Sedangkan jika misalnya ini di tempat gelap seperti ini yang sedikit terkena matahari, maka si tanaman pun akan lambat pertumbuhannya. Jadi tanaman ini akan lambat tumbuhnya
dibandingkan dengan kacang hijau yang di tempat terang. Jadi misalnya ini pada 3 hari berikutnya yang kacang hijau pada tempat terang dia sudah memiliki daun, sedangkan yang di tempat gelap dia hanya baru berkecambah, belum dia belum dia memiliki daun banyak seperti yang di tempat terang. Nah, nanti bisa kalian praktekkan di rumah ya. Nah, nanti kalian praktekkan satu di tempat terang, satunya di tempat gelap. Nanti kalian simpulkan. Yang di tempat terang itu pada hari ketiga udah tumbuh apa, Nak? Dan pada hari ke-3 juga di tempat gelap udah terjadi apa? Dan hari ke-6 hingga hari ke-9 udah sampai mana pertumbuhannya? Nanti kalian bisa lihat di tabel yang Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Nah, nanti kalian isi di situ, kalian print ya kertasnya. Nah, nanti kalian isi, kalian tulis perubahan pada kacang hijau itu tahap-tahapnya udah sampai mana. Nah, nanti ngumpulnya di grup WhatsApp juga ya. Tugas ini minggu depan dikumpulnya ya. Pertemuan yang selanjutnya jika belum tumbuh kita akan tunggu lagi sampai pertemuan kedua ya. Jadi di sini kalian simpulkan bagaimana perkembangan kacang hijau yang kalian tanam. Nah, misalnya ya, ada yang nggak punya wadah salad, wadah salad bekas salad buah. Nah, kalian bisa pakai wadah aqua gelas, bekas aqua gelas itu ya, yang kalian biasa minum kadang kan. Nah, kalau misalnya nggak ada aqua gelas, boleh nggak pakai wadah yang bekas minuman yang kayak apa itu, ale-ale itu, Nana. Nah, itu kalian bisa pakai wadah itu. Kalau misalnya nggak ada lagi, kalian pakai mangkuk yang kecil-kecil itu, Nak. Nah, jadi kalian tuh bisa manfaati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Bisa ada wadah apa gitu yang menyerupai seperti aqua gelas gitu, Nak. Nah, boleh itu dipakai ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas lagi, bisa kalian tanyai lagi nanti di grup ya. Bisa kalian tanyain sama Ibu di grup. Nah, nanti apa yang kalian gak bisa, kalian boleh tanyakan. Nah, misalnya mau nanya sama Ibu, kalian bisa nanya sama teman kalian. Nah, gimana, udah pada ngerti kan? Nanti kalau misalnya kurang jelas, bisa ditanyakan lagi ya di grup. Nah, oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini udah selesai ya, Nak. Baiklah, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.